Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Eka Nurjana selaku dosen materi bahasa Indonesia Universitas Pondok Pesantren Tinggi Darul Ulum semester 1. Yang saya hormati seluruh teman-teman, seluruh warga Universitas Pondok Pesantren Tinggi Darul Ulum, rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmatullah dari kelompok tugas bahasa Indonesia kelas PAI 1C bersama Muhammad Aziz. Di sini saya akan berpidato tentang keagamaan, tentang pentingnya istiqomah dalam kebaikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya istiqomah itu. Istiqomah adalah melakukan suatu kebaikan secara terus-menerus, secara rutin. Maksudnya kita itu melakukan suatu kebaikan itu rutin. Contohnya misalnya saya melakukan membaca Al-Quran setiap hari. Itu contohnya ya, kita harus rutin, kita harus selalu membaca Al-Quran setiap hari agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran jarang-jarang itu bukan istiqomah. Jadi istiqomah itu harus setiap hari, harus selalu rutin dalam setiap saat. Nah, istiqomah tersebut sangat sulit dilakukan karena ganjaran atau pahala bagi orang istiqomah sangatlah besar, sangatlah dahsyat. Bahkan Allah berfirman dalam Quran Fussilat ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah. Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang istiqamah. Jadi Allah memerintahkan malaikat dan memberikan suatu perintah agar memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah. Apakah isi kabar tersebut? Kabar tersebut dengan isi bahwasanya orang istiqomah janganlah pernah takut di dunia ini, janganlah pernah ragu di dunia ini, janganlah pernah gelisah di dunia ini, janganlah pernah sedih di dunia ini, karena orang yang istiqomah itu sudah dijamin oleh Subhanahu wa taala baik maupun di dunia maupun di akhirat. Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya orang-orang yang istiqamah itu orang-orang yang istimewa. Contohnya para ulama, para tabi'in, para kiai, orang-orang alim pokoknya lah. Karena istiqamah itu merupakan suatu tingkatan yang sangatlah sulit dilakukan oleh siapapun. Bagi seseorang muslim yang bisa istiqomah dalam suatu ibadah atau kebaikan, maka dia insya Allah di dunia dan di akhirat dia akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Karena al-istiqomah khairum min anfil karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Kita bayangkan saja 1000 karamah, satu karamah saja seperti itu, bagi lagi 1000 karamah, itu masih kalah dengan orang-orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan. Makanya istiqomah itu sangatlah dahsyat, sangat maha dahsyat bila bisa dilakukan oleh umat muslim. Sebagai orang muslim yang beriman, kita harus selalu berusaha dan bertawakal dan berikhtiar. Kita harus punya suatu amalan atau suatu ibadah yang harus kita istiqomahkan. Contohnya sholat berjamaah. Orang-orang yang sholat berjamaah secara istiqomah itu sangatlah bagus, sangatlah baik. Kita lihat saja di sekitar kita orang-orang yang ahli sholat berjamaah, selalu istiqomah dalam jamaahnya. Kita lihat saja, dia pasti dalam hidupnya selalu merasakan ketenangan, suatu kebahagiaan dalam hidupnya. Maka dari itu kita harus selalu istiqomah dalam kebaikan, terutama dalam sholat kita. Karena sholat adalah tiang agama. Dan sholat itu merupakan inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Apabila sholat kita bisa istiqomah, bisa rutin, maka
perbuatan kejahatan munkar akan hilang dari diri kita, dan kita selalu menjadi orang-orang yang baik dan beriman serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.